Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, semangat, luar biasa. Ya, lebih semangat lagi. Coba kalian berdiri dulu sebentar. Karena sudah siang. Ya, kita akan mengarahkan yel-yel SMK 3. Ya. SMK 3 Bisa. SMK 3 Hebat. SMK 3 Manja dan wajada. Ya, nah, ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong salah satu dari kalian memimpin doa. Coba Aris, silakan maju. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Ya, terima kasih Aris, silakan kembali waktunya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan mengulang dulu apa sih yang kemarin kan kita sudah menyebutkan tentang prinsip dan konsep. Siapa dulu yang mau flashback ke materi sebelumnya? Nah, coba Ati, silakan. Materi yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin adalah tentang beberapa prinsip dalam penyusunan storyboard. Contohnya bisa pesan visual, komunikatif, efisien dan efektif, sekaligus estetis. Ada juga konsep-konsep untuk menyusun prinsip tersebut adalah konsep 5W plus 1H. What, why, who, which, where, how. Itu meliputi ide cerita, jenis genre, apa settingnya, kepada siapa ceritanya, bagaimana cara pengambilan gambar, target dari pembuatan film tersebut, dan juga apa yang diperlukan untuk mendukung cerita, kebiasaan, dan teknik pendekatan komunikasi dan kreatif. Ya, beri aplaus semuanya kepada Ati. Ya, jadi pelajaran sebelumnya kan seperti itu ya, tentang prinsip dan juga konsep dari storyboard. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang storyboard pada bagian keempat. Nah, ini yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan storyboard dalam multimedia interaktif. Yang kedua adalah menyajikan hasil pembuatan storyboard multimedia interaktif. Nah, tujuan pembelajarannya di sini, kalian mampu menyampaikan kelengkapan data informasi terkait pembuatan storyboard setelah melakukan diskusi kelompok terhadap sebuah studi kasus dengan lengkap dan runtun. Yang ketiga adalah kalian mampu membuat storyboard setelah melakukan diskusi kelompok terhadap studi kasus dengan benar. Nah, ini materi yang akan dipelajari. Yang pertama itu adalah format storyboard, yang kedua adalah langkah membuat storyboard. Coba kalian scan dulu untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba. Ya, sedikit dokter jelaskan dulu. Kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah penggunaan storyboard jelas akan mempermudah pastinya pelaksanaan dalam proses produksi nantinya. Format apapun yang dipilih storyboard ini, informasinya harus dicantumkan. Yang pertama adalah sketsa. Sketsa ini adalah gambaran layar. Jadi kalian tadi misalkan kayak stickman tadi, sketsanya saja yang kalian gambarnya. Terus yang kedua warna untuk penempatan grafik jika perlu. Terus yang ketiga adalah teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Yang keempat itu warna, ini untuk ukuran dan tipe font jika ada teks. Jadi di situ ada kayak tulisan seperti naskah dan lain-lain, itu kalau misalkan kalian mau kasih warna silakan. Terus yang nomor 5 yaitu adalah narasi. Narasi itu kan tadi kayak percakapan, naskah percakapan seperti itu. Tentang animasi, kalau misalkan ada yang videonya, kalau misalkan ada efek-efek tertentu. Terus ada yang gelapang, ada sound effect di audionya kalau ada. Yang ketiga itu interaksi dengan penonton kalau misalkan ada juga. Sebelum hal-hal yang perlu diketahui oleh staf dan produksi. Nah, di sini adalah langkah-langkah dalam membuat storyboard sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah catat poin penting
ide serta konsep yang akan dimasukkan ke dalam storyboard. Nah, di sini ada contohnya, kita akan jelaskan dulu. Nah, ini contohnya adalah di sini judulnya adalah berangkat sekolah, ya. Nah, di sini kita siapkan dulu satu panel, itu namanya panel, ya. Yang pertama di sini ada nomor panel atau nomor frame-nya satu. Yang untuk di sini untuk tangkapan layarnya, misalkan kayak medium shot, long shot dan lain-lain. Dan di sini adalah waktu durasinya. Durasi misalkan untuk gambar di sini ini membutuhkan waktu berapa detik sih kalau misalkan untuk perekamannya. Kalau untuk berangkat sekolah tadi, misalkan contohnya Mahlan tadi kan mau berangkat sekolah, jadi diawali dengan di rumah, kan ya. Jadi kita gambar rumah dan pohon, misalkan kalau misalkan di rumah si Mahlannya ada pohon, terus otomatisnya ada juga karakternya yaitu si Mahlannya. Sound efeknya apa sih? Yang misalkan kalau pagi-pagi itu ada apa aja misalnya? Nah, misalkan ada suara kicauan burung, apalagi suara bebek misalkan kalau di kampungan banget. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada sound effect yang harus diletakkan di dalam panel tersebut. Nah, di sini kita jelaskan juga apa sih yang ada di sini keterangannya. Jadi di sini Mahlan berjalan keluar rumah menuju ke tempat jukung atau perahu ya. Berhubung di Banjarmasin ini banyak perahu, jadinya kita ke situ dulu. Ya. Terus untuk yang panel kedua sama, kita dikasih nomor panel. Di sini kita kasih sudut pandangnya apa, misalkan long shoot. Dan di sini berapa detik untuk penangkapan layarnya. Dan di sini adalah gambar sketsa untuk gambar selanjutnya yang dari panel pertama tadi. Jadi yang panel kedua yang di sini ada sketsa kayak tempat penyeberangan kelompok atau jukung. Di sini Mahlan, dia sedang menunggu si kelompok tadi itu. Nah, sound effect yang ada di gambar di sini tadi apa? Contohnya kalau misalkan di jukung, mungkin suara air, mungkin suara klotok kan ada di mesin klotoknya. Nah, di sini di keterangannya menerangkan kalau Mahlan ini menuju ke jukung atau perahu untuk pergi ke sekolah. Jadi dia pergi dari rumah ke sekolah melewati jukung atau perahu tersebut. Untuk selanjutnya kan kalian bisa aja itu sampai 6 panel kan seperti itu. Ya, lanjut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak bagi kelompok. Ya. Udah, silakan bagi kelompok dulu. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bagi kelompoknya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian bisa scan link barcode ini, ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Tidak ada. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Silahkan presentasikan. Kita siapa sih yang nomor 1 yang mau maju? Ya, Aris silahkan maju. Perkenalkan nama dan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari kelompok 2 yang beranggotakan Mona Rahmalia dan Mona Khadijah. Nomor 1, catat poin-poin penting, ide, serta konsep yang akan dimasukkan di dalam storyboard. 2, storyboard Anda harus pada dasarnya merupakan gambar serial dan dilengkapi uraian semua langkah dan keterangan yang diperlukan untuk mengkreasikan
tujuan dibuat di film. 3. Membuat sketsa kasar visual untuk semua frame. 4. Visual dengan jelas menampilkan adegan utama. 5. Storyboard dapat dirancang menggunakan kertas dengan coretan dan tulisan manual atau dengan perangkat lunak seperti Microsoft Word. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, beri aplaus kepada Aris. Terima kasih Aris. Ya, untuk yang nomor 2, silakan Faiza untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Sebelah dari kelompok 3 akan bacakan hasil jawaban kami. Yang soalnya adalah buatlah storyboard sederhana dengan cara bebas dan menggunakan thumbnail. Jadi di gambar pertama ada waktu 6 detik, kameranya kantung. Di sana ada musik Hunger Games, sound effect-nya jalan, dan di sana ada kabel putih yang bilang ini dia pencuri yang dicari. Gambar kedua, waktunya 2 detik, kameranya kantung. Di sana ada kabel hitam yang bilang, "Hai, kalau memang jagoan, tembaklah aku." Di gambar 3, waktunya sekitar 2 detik. Di sana ada suara efeknya, yaitu suara pistol dicabut dari sarung trek. Kobe putih bilang, "Hey." Dan gambar keempat, waktunya 4 detik, kameranya zoom in. Di sana musiknya under, dan Kobe putih bilang, "Wah, dia itu makin merajalela." Dan gambar kelima, waktunya 6 detik. Kobe hitam bilang, "Hah, aku tembak dulu." Sekian dari saya, terima kasih. Ya, beri aplaus kepada Faiza. Terima kasih Faiza. Silakan duduk. Nah ya, jadi seperti itu ya. Tadi ada langkah-langkahnya, cara pembuatannya. Kalian sudah membuat storyboardnya tadi ya. Nah, kalau sudah, kalian kirimkan saja nanti yang LKPD tadi di link yang sudah kalian scan tadi ya. Ya, kalau sudah bagian kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kalian, Bapak kasih tugas evaluasi ini, tolong di scan dulu ya untuk tugasnya. Ya, di situ ada berisikan tentang soal-soal yang akan kalian kerjakan. Ya, untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu 15 menit, silahkan dikerjakan. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini itu dulu ya, tentang cara pembuatan storyboard dan lain-lainnya. Jadi hari ini kan kita sudah nih belajar tentang tadi. Coba salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Coba siapa salah satu? Ya, silakan Hasimi. Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu langkah-langkah dalam membuat storyboard sebagai berikut. Catat poin-poin penting, ide, serta konsep yang akan dimasukkan di dalam storyboard. Storyboard Anda harus pada dasarnya merupakan gambar serial dan dilengkapi uraian semua langkah dan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan dibuatnya film. Membuatnya sketsa kasar, visual untuk semua frame. Visual yang jelas menampilkan adegan utama. Storyboard dapat dirancang menggunakan di kertas dengan coretan dan ditulis manual atau dengan perangkat lunak seperti Microsoft Word. Ya, terima kasih Hasimi. Beri tepuk tangan buat Hasimi. Ya, jadi seperti itu ya. Kayaknya pertemuan hari ini cukup sampai dari sini. Materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita tutup aja. Coba salah satu dari kalian tutup dengan doa. Coba Faiza. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih Pak. Silahkan dulu kembali. Ya, jadi kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.